谢谢。受用了，我正是因你痴情而生，为我燃烧元神之时，还陪在我的身。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-71. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya sekaligus penjelasan apa yang terjadi pada cerita sebelumnya. Pada cerita sebelumnya, Walin bertarung melawan Hong Die, yang singkatnya dalam pertarungan itu Hong Die dapat melarikan diri, tetapi Walin berhasil mendapatkan tangannya Hong Die dan Walin akan menggunakan tangan tersebut untuk memberikan kutukan kepada Hong Die. Dan lalu Walin pun melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan diri dari fragmen dunia harta karun yang akan segera runtuh, yaitu dengan Walin dan juga Chihu memasuki dunia fragmen yang keempat, yang di sana mereka bertemu kembali dengan Sun Tai dan juga Zoe yang masih saling kejar-kejaran. Dan karena kondisinya Zoe yang sudah berada di kondisi yang sekarat karena teknik pembakaran tubuhnya dulu, tetapi tak disangka Zoe malah mendapatkan peningkatan kekuatan, yaitu berada di ranah Ascendant. Tetapi sayangnya efek samping dari pembakaran tubuhnya Zoe masih belum bisa dihilangkan, yang membuat tubuhnya Zoe akan meninggoy. Dan Walin dijadikan penerus untuk menjaga Ting-Er, yaitu kekasihnya Zoe. Tetapi di saat Zoe ingin menghilang, tiba-tiba saja Ting-Er menyelamatkan Zoe dengan memasukkan Zoe ke dalam jiwa pedang. Dan itu merupakan penjelasan pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ting-Er yang menjadikan Zoe sebagai jiwa pedang dari pedang abadinya Ting-Er, sambil Ting-Er mengatakan sebagai bentuk jasa terima kasihnya dari Zoe yang telah merawat dirinya, maka di sini Zoe akan dijadikan jiwa pedang selama 1000 tahun, yang nantinya Zoe akan bisa mencapai ranah dewa. Dan setelah itu pun pagoda sebelumnya yang dimiliki oleh Zoe diserahkan kepada Wang Lin. Tetapi setelah itu tampak Ting-Er yang mengaktifkan pedang abadinya, seketika keluar naga berwarna emas yang seketika juga memberikan guncangan di seluruh dunia dari fragmen harta karun. Guncangan itu juga dirasakan oleh dua kultivator kuat. Pertama adanya Tian Mozi dan juga Ling Tianhuo, yang di sini mereka berdua tertarik dengan pedang abadi yang baru saja bangkit, yaitu pedang yang dimiliki oleh Ting-Er, dan mereka berdua ingin mendapatkan pedang tersebut. Dan lalu pun mereka pergi ke tempatnya Ting-Er. Dan perlu diingat Tian Mozi dan juga Lin Tianhuo ini bukanlah teman, melainkan mereka berdua berasal dari tempat yang berbeda, tetapi sama-sama merasakan keberadaan dari pedang abadinya Ting-Er yang telah bangkit. Sedangkan untuk Wang Lin melihat kalau dunia fragmen ini akan segera hancur, jadinya ia pun mengajak kepada Chihu untuk segera kabur menggunakan kompas bintangnya. Dan dengan segera mereka berdua pun kabur dari sana menggunakan kompas bintang. Tetapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja Sun Tai datang ke tempat mereka dengan kondisi yang marah karena ia masih belum terima kalau dirinya dijadikan budak oleh Wang Lin. Sun Tai pun memberikan tawaran kepada Wang Lin untuk membebaskan dirinya dari segel budak, maka dirinya akan menjamin bahwasanya Wang Lin akan bisa pulang ke tempatnya dengan selamat. Tetapi Wang Lin tidak menjawab hal tersebut, membuat Sun Tai menjadi marah karena dirinya dikacangi oleh Wang Lin. Karena tidak bisa menggunakan cara baik-baik, Sun Tai pun mengancam kepada Wang Lin bahwasanya dirinya masih memiliki jiwa keempatnya, yang artinya jika Sun Tai ini mati lagi, maka Sun Tai akan bisa kembali hidup sekali lagi. Jadi kemungkinan besar Sun Tai mencoba untuk mengancam kepada Wang Lin. Jika Wang Lin mencoba untuk membunuhnya, maka dirinya akan tetap hidup satu kali lagi dan akan bisa balas dendam kepada Wang Lin. Wang Lin yang mendengar itu kaget karena Zoe sebelumnya tidak bilang kalau Sun Tai ini masih memiliki jiwa keempatnya. Sun Tai pun langsung mencoba untuk menyerang ke arah Wang Lin, yang dengan segera Wang Lin melindungi dirinya menggunakan pagoda yang telah diberikan oleh Zoe sebelumnya. Ternyata pagoda ini telah dibuat oleh Zoe juga mengantisipasi serangan dari Sun Tai, yang membuat Sun Tai tidak akan pernah bisa menyentuh Wang Lin jika Wang Lin memiliki pagoda ini. Membuat Sun Tai pun sekarang jadi terdiam karena dirinya tidak bisa menghabisi Wang Lin, yang membuat segel budaknya masih melekat dengan dirinya dan juga Wang Lin. Wang Lin juga menebak bahwasanya jiwa keempat
keempat yang dimiliki oleh Suntai kemungkinan besar merupakan sisa jiwanya. Dan sedangkan untuk peti mati yang dibawa oleh Suntai ini yang sebelumnya diduga merupakan jiwa keempatnya Suntai, sebenarnya itu bukan jiwa keempatnya Suntai melainkan jiwa orang lain. Jadi di sini Walin sadar bahwasannya Suntai tidak benar-benar bisa mengancam Wang Lin. Mendengar hal itu membuat Suntai kaget karena tak menyangka si bocah ini akan sangat pintar. Yang lalu pun Suntai memutuskan untuk kabur dari sana. Cihu memberikan peringatan kepada Walin untuk berhati-hati dengan Suntai karena Suntai merupakan orang berbahaya. Walin mengetahui hal tersebut, tetapi dirinya juga tidak bisa menghabisi Suntai karena sebenarnya Zoe telah memberikan saran kepada Walin untuk menyimpan Suntai ini baik-baik karena akan berguna di masa depan nanti. Dan setelah itu pun Walin bersama dengan Cihu melanjutkan perjalanan mereka. Di sana Suntai yang mendengar perkataan Walin sebelumnya, ia menjadi penasaran apa yang dimaksud oleh keuntungan Zoe kepada Walin. Singkat cerita, perjalanan Walin bersama dengan Cihu menggunakan kompas bintang. Pada akhirnya mereka berhenti di tengah jalan karena kompas bintang yang sudah sangat rusak. Dan di sini Cihu menyarankan untuk melanjutkan perjalanan dengan terbang biasa. Tetapi di sini juga Cihu merasa khawatir dengan kompas bintang yang rusak ini, kemungkinan besar dirinya akan dihukum karena kompas bintang merupakan harta yang sangat berharga di keluarganya Cihu. Walin pun memberikan tawaran kepada Cihu kalau dirinya dapat memperbaiki kompas bintang ini. Tetapi Walin meminta bayaran yang dimana kompas bintang ini akan menjadi hak miliknya Wang Lin. Cihu yang mendengar itu merasa khawatir karena keluarganya akan sangat marah jika kompas bintang ini diberikan kepada orang lain. Walin pun memberikan tawaran yang berbeda. Bagaimana jika mereka berdua menjalini ikatan persahabatan? Dan jika Walin di masa depan nanti membutuhkan kompas bintang ini, maka Walin ingin meminjamkannya dari Cihu, tetapi Cihu dilarang untuk menolak permintaannya Wang Lin. Cihu merasa khawatir dengan permintaan ini lagi karena Cihu sadar bahwasanya keluarganya tidak akan mengizinkan orang lain untuk meminjamkan kompas bintang ini. Yang pada akhirnya Cihu pun memutuskan untuk langsung memberikan kompas bintang ini kepada Wang Lin saja. Biar hitung-hitung mereka bisa keluar dari tempat ini dalam waktu yang cepat daripada harus terbang menggunakan kekuatan mereka yang malah akan melelahkan. Walin pun merasa puas dengan keputusan tersebut. Yang lalu pun Walin mendapatkan kompas bintang ini dan lalu juga Walin memperbaiki kompas bintang ini menggunakan batu yang sebelumnya ia dapatkan waktu di tengah perjalanan sebelumnya. Singkatnya, Walin telah berhasil memperbaiki kompas bintang ini, membuat Cihu menjadi sangat kagum kepada Walin. Dan Cihu sangat senang karena dirinya tak salah memilih teman dan dirinya berniat tidak akan mengecewakan Walin dan akan mencoba untuk mempererat persahabatan mereka lebih erat lagi dengan berharap nantinya Walin akan mau membantu Cihu jika Cihu berada dalam masalah. Kemudian pun kita berpindah kepada Ting Er dan juga Zoe sekarang, yang di sini mereka berada di pusat dari dunia fragmen. Dan di sini Ting Er tampak mencoba untuk memanggil seluruh pedang abadi yang berada di tempat dari fragmen dunia ini yang akan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari jiwa pedangnya Zoe. Yang setelah itu tampak banyak sekali pedang abadi yang keluar dari dunia fragmen tersebut menuju ke arah dari tempatnya Ting Er dan juga Zoe. Zoe bertanya kepada Ting Er kenapa Ting Er melakukan hal ini, seharusnya hal ini sudah terlalu berlebihan. Ting Er hanya menjawab kalau dirinya tidak ingin Zoe mati, dan juga Ting Er memberitahu kepada Zoe bahwasanya nama dirinya bukanlah Ting Er, tetapi Zoe mengungkapkan kalau dirinya suka dengan nama tersebut. Hal itu pun membuat Zoe merasa senang karena dirinya yang dihargai oleh Ting Er. Anjay, bisa ngelihat mereka berdua romantis kayak gini, Mimin ikutan seneng cuy. Walaupun Ting Er ini ternyata sikapnya sangat dingin, Mimin kira kayak wanita lembut gitu cuy. Sedangkan Walin bersama dengan Zoe juga melihat banyak sekali pedang abadi yang terbang menuju ke arah dari Ting Er dan juga Zoe. Yang singkat cerita mereka berdua pun juga telah sampai di tempat dari dunia pusat fragmen, yang di sana pun mereka melihat adanya Zoe dan juga Ting Er yang tampak menyerap kekuatan dari pedang abadi dengan jumlah yang sangat banyak, seketika memberikan peningkatan kepada pedang abadi yang di dalamnya adanya jiwa pedangnya Zoe. Tetapi tak lama kemudian ketua sekte Daluo alias penetua Ling Tianhuo sebelumnya yang menginginkan pedang abadinya Ting Er telah datang untuk mengambil pedang abadinya Ting Er. Melihat kedatangan dari ketua sekte Daluo, para anggota dari sekte Daluo pun memberikan hormat kepada ketua mereka. Ketua Ling Tianhuo pun berniat ingin mengambil pedang abadinya Ting Er dengan langsung menyerang ke arah Ting Er. Untungnya Ting Er dapat menghentikan serangan dari ketua sekte Daluo tersebut dengan dirinya menggunakan kekuatannya, karena Ting Er ini sendiri merupakan makhluk abadi alias ia merupakan makhluk asli dari dunia peri ini cuy. Jadi
Jadi kekuatannya itu berada di atas mereka semua. Yang di sini juga Ting Er mampu memberikan serangan balik kepada ketua Ling Tianhuo ini dengan menggunakan jentikan jarinya saja, yang seketika membuat ketua sekte Daluo itu mendapatkan serangan dahsyat dari Ting Er dengan hanya satu kali serangan saja, membuat ketua sekte Daluo pun ketar-ketir dan ia memutuskan untuk mengundurkan diri dalam pertempuran ini. Tetapi di saat ketua sekte Daluo ini mundur, dirinya pun teringat dengan sesuatu hal yang janggal dengan Ting Er ini. Cukup tidak masuk akal jika Ting Er masih bisa hidup di zamannya sekarang, karena Ting Er sendiri merupakan makhluk kuno di era dari dunia peri yang telah lama punah. Dan di sini pun ketua sekte Daluo sadar bahwasanya Ting Er bisa hidup karena ia masih memiliki energi abadi yang berada di dalam tubuhnya, yang jika energi abadi tersebut menghilang, maka kemungkinan besar Ting Er akan kembali tertidur. Jadi jika diandai-andai, Ting Er sekarang itu bagaikan tubuh yang menggunakan baterai yang berasal dari batu giok abadi. Jika batu giok abadi itu habis, maka Ting Er akan kembali tertidur. Dan setelah mengetahui hal tersebut, ketua sekte Daluo pun kembali ke tempatnya Ting Er untuk melakukan pertarungan kembali melawan Ting Er. Yang langsung ketua sekte Daluo memberikan serangan dahsyat kepada Ting Er, dan Ting Er mencoba untuk menahan serangannya, tetapi beberapa serangan dari ketua Daluo dapat mengenai Ting Er yang membuat Ting Er pun mengalami luka. Dan hal ini pun membuat ketua sekte Daluo yaitu Ling Tianhuo merasa senang karena dugaannya benar. Jadi jika ingin mengalahkan Ting Er, tinggal tunggu saja energi abadi yang berada di tubuhnya Ting Er habis, maka Ting Er akan kalah. Yang di sini juga Zoe juga khawatir kepada Ting Er, menyuruh kepada Ting Er untuk membiarkan dirinya saja yang berhadapan dengan ketua sekte Daluo. Tetapi Ting Er tidak menuruti perkataan Zoe. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah kekuatan besar yang memberikan tekanan kepada ketua sekte Daluo. Dan Walin mendengar suara dari orang tersebut serta kekuatannya. Walin pun menyadari bahwasanya orang ini merupakan orang yang dulunya pernah ditemui oleh Wang Lin, yang kalau nggak salah namanya itu Tian Yuanzi ataupun siapa, Mimin lupa. Jika kalian masih ingat tolong beritahu. Kalau nggak salah itu Walin ketemunya waktu Walin masih menjalani kehidupan manusia fananya, yang waktu itu Walin tiba-tiba saja jiwanya pindah ke luar angkasa dan bertemu dengan sosok cahaya dengan memberikan tawaran kepada Walin jika Walin ingin bergabung dengan sektenya. Lalu pun sosok tangan tersebut mengatakan jika ketua sekte Daluo ingin mendapatkan pedang abadi tersebut, maka ketua sekte Daluo harus ditakdirkan terlebih dahulu. Jika ketua sekte Daluo ditakdirkan untuk mendapatkan pedang abadi, maka ia akan mempersilahkan kepada ketua sekte Daluo untuk mendapatkan pedang abadi itu. Tetapi tak lama kemudian adanya seseorang yang muncul lagi, yang dimana ini merupakan Tian Monzi, orang yang sebelumnya juga mengincar pedang abadi. Tetapi di sini tak disangka Ting Er menyerahkan pedang abadi tersebut kepada ketua sekte Daluo itu, tetapi di sini Ting Er mengambil jiwa pedang dari pedang abadi tersebut, karena sebenarnya Ting Er tidak membutuhkan pedang abadi itu, melainkan dirinya hanya membutuhkan jiwa yang berada di pedang abadi itu. Setelah jiwa pedang dari pedang abadi itu diambil, pedang abadi itu pun diambil oleh ketua sekte Daluo. Tetapi ketua sekte Daluo ini tetap ingin menghabisi Ting Er karena menyadari kalau sisa jiwanya Ting Er hanya sedikit lagi. Jadinya pun ketua sekte Daluo menyerang Ting Er kembali dengan beberapa serangan dari pedangnya. Ting Er pun mencoba untuk melindungi dirinya dengan menggunakan kekuatannya yang digambarkan sebagai sayap kupu-kupu sebagai perisai melindungi mereka dari serangan ketua sekte Daluo. Tetapi sayangnya pada akhirnya serangan dari ketua sekte Daluo itu dapat menghancurkan pelindungnya Ting Er, seketika membuat kondisinya Ting Er juga mengalami luka parah akibat serangan tersebut. Tetapi di saat itu Ting Er masih melakukan proses pentransferan dari jiwa pedang ke tubuhnya dari Zoe, yang seketika pun membuat Zoe mendapatkan tubuh fisiknya kembali. Dan di sini pun Ting Er mengungkapkan perasaannya kepada Zoe. Dirinya itu sebenarnya tidak memiliki jiwa karena para makhluk abadi memang seperti itu. Tetapi karena sebelumnya Zoe telah melakukan pengorbanan jiwa kepada dirinya, membuat Ting Er tiba-tiba saja terbangun karena perasaannya dimiliki oleh Zoe kepada dirinya. Yang bisa dibilang Zoe itu sudah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan Ting Er, yang padahal Ting Er sendiri tidak memiliki jiwa. Dan hal itulah yang membuat Ting Er bisa terbangun karena pengorbanan yang telah dilakukan oleh Zoe. Tetapi sepertinya memang takdir tidak menyatukan mereka berdua, karena Zoe yang tubuhnya telah kembali, tetapi kini Zoe harus kehilangan Ting Er karena sisa jiwanya Ting Er yang telah habis. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Mungkin Mimin kasih ringkasan sedikit
cerita kali ini mungkin kalian ada yang bingung apa yang terjadi. Jadi Zoe itu sebelumnya tubuhnya telah hancur karena teknik pembakaran tubuh yang waktu itu Zoe mencoba untuk menyelamatkan Ting Er dari kejarannya Sun Tai. Dan tak menyangka teknik pembakaran tubuhnya Zoe ini justru memberikan jiwa kepada tubuhnya Ting Er yang alasannya mungkin karena rasa cintanya Zoe kepada Ting Er yang justru memberikan kehidupan kepada Ting Er. Dan di sini Ting Er juga sepertinya memiliki perasaan cinta kepada Zoe, makanya di sini Ting Er mencoba untuk menghidupkan kembali Zoe, yaitu dengan mengumpulkan jiwa-jiwa pedang dari dunia peri ini. Tetapi karena adanya gangguan dari ketua sekte Daluo yang malah mengakibatkan Ting Er mengalami luka dan sepertinya kehilangan jiwanya lagi. Yang artinya di sini Ting Er dan juga Zoe tidak bisa bersama kembali. Tetapi mohon diingat ya, ini merupakan ringkasan Mimin dari cerita Donghua, bukan versi novel. Jadi kalau Mimin salah dalam penjelasan, mohon koreksi di komentar. Terima kasih. Kayaknya Donghua ini telah berubah judulnya Ting Er CS Zoe karena sepenuhnya ceritanya ini di antara mereka berdua. Tapi jujur seru banget cuy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!